Bapak dan Ibu, jadi kita dari Aksi Taru ingin menegaskan kembali Bapak dan Ibu bahwa hari ini telah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Bapak dan Ibu di desa diharapkan bisa mengambil peluang untuk menjadi sebuah penggerak ya di ekonomi desa masing-masing, bahwa adanya UU ini kita tidak boleh diam, kita tidak boleh pasif, kita harus bergerak untuk mencari peluang kebermanfaatan. Dengan cara apa? Yang pasti dengan cara kita mulai sadar potensi diri dan potensi desa kita. Bapak dan Ibu, penting saya jelaskan atau penting kami uraikan di sini bahwa peran tata ruang dan peran SDM jasa konstruksi hari ini sangat dibutuhkan pasca UU Cipta Kerja dan undang-undang ataupun PP BUMDes yang baru. Bapak dan Ibu nanti bisa coba cek lagi apakah sudah didaftarkan BUMDes atau BUMDesmanya di pendaftaran situs online BUMDes. Coba nanti koordinasi dengan rekan-rekan pendamping desa ataupun pendata yang desa SDGs, apakah sudah didaftarkan atau belum. Nah, yang kedua, kelas hari ini lebih kepada menjelaskan peluang Bapak Ibu, melihat potensi ruang di daerah Bapak Ibu agar menjadi lebih bernilai. Pertemuan pertama dulu kita sudah belajar tentang sketsa. Nah, sudah dijelaskan pula bagaimana kita melakukan sketsi bangunan, sketsa kawasan, dan lain-lain oleh Mas Kevin kalau saya tidak salah. Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana melakukan survei untuk pemetaan lahan. Nah, yang ketiga hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah lahan atau site di suatu kawasan. Sebelum ke sana, coba Bapak Ibu buka di komputer atau di HP masing-masing situs yang sudah saya tampilkan. Nah, nanti saya coba lampirkan di kolom komentar. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti via HP ya, atau pasca kelas juga bisa menyusul kalau misalkan belum jelas. Saya akan sekilas saja Bapak Ibu, fungsi web ini apa. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Kementerian dan Presiden Jokowi, tata ruang itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat kondisi tata ruang yang ada di daerah Bapak Ibu, fungsi dan peruntukan lahannya. Nah, kalau kita ingin bicara manfaatnya seperti apa, secara lebih ringkas Bapak Ibu bisa coba cek di kolom yang bisa Bapak Ibu pilih. Apakah itu RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, ataukah itu RTR, Rencana Tata Ruang Kawasan. Perlu saya jelaskan, ini dua produk ini itu beda skala peta Bapak Ibu. Kalau untuk RDTR itu skalanya 1 sampai 50.000. Nah, jadi untuk kawasan itu sekitar mungkin 2 atau 3 kecamatan. Detail ada fungsi peruntukannya. Nah, kalau untuk rencana tata ruang kawasan, Bapak Ibu bisa lihat rencana tata ruang kawasan tematik yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, mungkin sekilas saya bisa buka di sini RDTR interaktif. Loadingnya mungkin agak lama kalau servernya agak susah. Jadi kalau punya akses di kantor akan lebih baik. Ini normatif Bapak Ibu, isi data aja. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memilih mau provinsi mana, kota atau kabupaten mana, dan daerah RDTR-nya yang mana. Nah, kalau bicara RDTR, Bapak Ibu, fungsinya itu lebih kepada peruntukan lahan dan peruntukan zonasi. Jadi kalau misalkan lahan Bapak Ibu berada di lahan prospek, pasti lahannya akan warnanya itu kalau tidak merah, orange. Nah, saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ambil di daerah Jawa Barat, Kabupaten Sumedang. Nah,
Ya. Nanti akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berada di suatu kabupaten ataupun kota yang sudah memiliki RDTR online, biasanya sudah bisa diakses di sini. Nah, kalau Bapak Ibu nanya, Mas, lahan sini masuknya untuk perumahan atau permukiman atau komersil. Nah, Bapak Ibu bisa diklik di lokasinya seperti ini. Diklik aja. Nah, di sebelah kanannya itu ada fungsi dan zonasinya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat fungsinya suatu persilahan yang Bapak Ibu ingin sajikan, apakah fungsinya ke lahan hijau, lahan perdagangan atau permukiman, ataupun lahan komersil. Sejauh yang kami tahu sekarang, sudah ada sekitar 50 kabupaten kota se-Indonesia yang sudah mengupgrade dokumen RDTR online-nya ke sini. Kalau misalkan Bapak Ibu belum tahu, besar harapan sebagai jaringan atau mitra aksi taruh, tolong ditanyakan ke BPN Bapak Ibu, supaya di follow up oleh rekan-rekan di BPN. Apakah sudah di-upload atau belum. Nah, mungkin nanti akan saya coba tanya satu persatu setelah kegiatan atau setelah kegiatan ini usai. Saya akan coba personal chat Bapak Ibu, kabupatennya mana dan daerahnya mana. Saya coba pastikan apakah di data ini sudah ada atau belum. Kurang lebih demikian dari saya, Mbak Sadida. Semoga bisa menjadi pengantar untuk teman-teman mencari tahu potensi, prospek, dan tantangan lahan di desanya masing-masing. Sekian, saya kembalikan ke Mbak Sadida. Baik, terima kasih Kak Eko, menarik presentasinya. Itu juga merupakan ilmu baru bagi saya dan sepertinya itu sangat berguna ya, terutama bagi kami juga para mahasiswa arsitektur gitu ya, untuk mencari lahan yang tepat sesuai dengan peruntukan lahannya dan bisa melokasikan itu dengan tepat seperti itu. Nah, untuk sekarang, insya Allah kemarin kan kita sudah belajar mengenai bagaimana cara melihat kondisi-kondisi pada tapak. Nah, saya izin share screen kali ini, insya Allah kita akan belajar bagaimana merespons tapak tersebut agar untuk meletakkan bangunan-bangunan itu sesuai dengan tapak yang ada atau sesuai dengan lahan yang ada dan bisa lebih efektif, bisa lebih efisien dalam menaruh bangunan-bangunan yang ada salah satunya dan merancang juga lahannya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Oh, sudah, Bu. Baik, terima kasih. Sudah terlihat, Sa? Ya. Baik, terima kasih. Ya, saya izin memperbesar ini. Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Sadida. Saya mahasiswa arsitektur di Institut Teknologi Bandung. Saya sekarang tingkat ketiga, naik ke tingkat 4. Insya Allah beberapa kali menjadi praktisi juga dalam bidang arsitektur. Seperti itu. Saya izin melanjutkan dari presentasi yang kemarin. Kemarin ditanya mengenai tempat tinggal atau domisili dari Bapak dan Ibu, dan sejauh ini dari yang terdata kemarin sangat tersebar ya Bapak Ibu ya, ternyata di pulau-pulau di Indonesia seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai survei. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai survei tapak, di mana survei itu mengukur jadi tanahnya seperti apa, terus di tanah itu ada apa saja ya, apa aja tanaman yang ada di sana, bagaimana ketentuan lahan di sana, bagaimana jalanan yang ada di sana,
Nah, setelah semua data-data itu terkumpul, itu kemudian direspon. Nah, diresponnya itu kan dalam bentuk desain. Nah, bagaimana cara ngeresponsnya itu agar dia tepat sasaran. Jadi kalau di sini secara definisinya, analisis itu penguraian suatu pokok dari berbagai bagiannya, dan itu tuh berhubungan. Nah, jadi agar tepat sasaran dan keseluruhannya itu dipahami. Kemudian ya penjabaran yang sudah dikaji sebaik-baiknya. Jadi hasil dari survei dari survei yang kemarin. Nah, yang kemarin kita lihat, nah seperti apakah jenis tanahnya itu seperti apa, drainasenya seperti apa, iklimnya bagaimana di sana, waduk, apakah ada waduk buatan, apakah ada irigasi, kemudian flora faunanya. Nah, itu sekarang kita akan coba gabungkan dan respons. Nah, apa saja tahapan dalam analisis tapak? Yang pertama, dokumentasi tapak atau data-data tapak yang didapatkan itu kita disusun dulu dalam satu gambar. Nah, setelah itu diagramnya akan dikelompokkan, lalu dianalisis sehingga mendatangkan konsep. Jadi kemana yang mau kita bawa di lahan ini, dan kemudian direspons. Nah, menyusun dokumentasi tapak itu dokumen yang telah dilakukan pada survei itu kemudian dibuat menjadi diagram per aspeknya di atas peta lahan. Seperti apa? Jadi kita punya masing-masing kertas. Nah, kertas itu yang pertama kita isi dengan lokasi. Jadi lokasinya di mana di peta. Lokasinya itu di mana, kemudian konteks sekitarnya itu bagaimana. Jadi apakah di sana ada bangunan-bangunan penting, apakah di sana zona kawasannya itu seperti apa, bangunan apa yang kira-kira akan berpengaruh nih terhadap pembangunan di lahan yang akan kita bangun juga, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk ukuran lahan. Nah, ini penting Bapak Ibu-ibu karena di peraturan lahan sendiri kan biasanya ada KDB atau koefisien dasar bangunan. KDB itu seberapa besar bangunan, luas dasar bangunan yang bisa dibangun di lahan kita. Jadi tidak 100% lahan itu dipakai untuk bangunan. Harus ada jarak, harus ada persentase yang digunakan untuk tanaman juga yang disebut dengan KDH atau koefisien dasar hijau. Nah, koefisien dasar hijau ini jadi seberapa persen luas yang bisa digunakan untuk dipakai untuk digunakan oleh tanaman. Nah, untuk koefisien lantai bangunan atau KLB itu nanti akan menghasilkan seberapa banyak lantai yang bisa dibangun oleh kita. Jadi biasanya itu juga terbatas dan itu kita harus mengetahui hal tersebut dan itu harus direkap di gambar kita karena nanti akan menghasilkan respons yang berbeda. Kemudian garis sempadan bangunan itu garis dari tepi lahan. Dari tepi lahan ke bangunan kita itu harus ada jarak berapa meter seperti itu. Biasanya misalnya 4 meter, berarti dari ujung lahan sini dia harus 4 meter ke tengah. Ini misalnya 4 meter juga, 4 meter barulah di daerah situ bisa dibangun bangunannya. Jadi tidak serta-merta langsung di ujung dari lahan. Kemudian luas area. Nah, untuk peraturan yang berlaku seperti bagaimana kepemilikan lahan tersebut, apakah tanah wakaf, apakah tanah milik pribadi, apakah tanah milik pemerintah, kemudian bagaimanakah prospek lahan ke depannya, seperti itu. Nah, untuk konteks alami digambar juga. Jadi ketika tadi kan kita sudah membuat lokasi ya petanya di situ. Nah, nanti di lahan itu kita taruh juga kira-kira pohon yang besar itu ada di bagian mana saja sih agar pohon besar itu tuh tidak ditebang kalau bisa, karena untuk menjaga lingkungan kita. Kemudian pohon-pohon kecil yang kira-kira bisa disingkirkan, yang masih bisa diganti oleh tanaman lain itu yang mana saja, itu juga ditandai. Sungai ada di bagian mana, apakah ada danau di sana, itu juga digambar seperti itu. Kemudian kontur, jadi lahannya kemiringannya ke arah mana, nanti kan berpengaruh terhadap airnya mengalir kemana.
kalau misalnya airnya mengalir ke suatu tempat tertentu, nanti di sana kan bisa dibangun tempat penyimpanan air atau reservoir air seperti itu. Nah, kemudian konteks buatan manusia. Konteks buatan manusia itu tadi bangunan lain ada di mana? Misalnya di sana ada bangunan bersejarah, itu ditandai gitu. Itu ditandai bangunan bersejarah. Kemudian jenis jalan setapaknya seperti apa? Apakah memakai paving block, apakah aspal seperti itu. Kemudian materialnya juga kira-kira bangunan-bangunan di sekitar itu materialnya apa saja? Apakah dia dinding bata plaster atau apakah dia masih dinding batu-batuan seperti itu ataukah kayu? Untuk warna juga, apakah dominan bangunan di sana warnanya putih misalnya, atau ternyata warna-warni gitu. Itu dicatat dulu di gambar-gambar yang kita miliki. Nah, terus daerah publiknya tuh di mana aja? Ada tamankah di sana? Tamannya di bagian mana? Oh iya, kalau saya terlalu cepat menjelaskannya, mangga disampaikan seperti itu. Cepetan, Mbak. Gitu. Mohon Maaf maaf. ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tadi sampai mana kira-kira? Yang Lanjut aja sih, lanjut nggak apa-apa. Iya, boleh. Saya Oke, izin pelan lanjut ya, saya coba dipelankan. Nah, jadi tadi udah ada konteks alami, konteks buatan manusia. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke sirkulasi. Nah, di sirkulasi ini kita kan tadi udah ada peta tuh, peta lokasi. Nah, di peta lokasi ini kan misalnya ada jalan, ini lahan kita, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita buat sirkulasinya. Kira-kira kalau misalnya manusia itu, dia lewatnya ke arah mana nih di jalan ini? Apakah dia menyeberang, ini seperti ini ada tulisan children, anak-anak, berarti manusia, anak-anaknya itu dia menyeberang lewat lahan seperti ini, karena di sini ada sekolah, terus ternyata di sini ada pemadam kebakaran, stasiun pemadam kebakaran. Berarti kira-kira kalau ada kebakaran ini mobil pemadam kebakaran akan banyak lewat di depan lahan kita. Seperti itu. Nanti di sini kita tuliskan yang mana yang kira-kira traffic atau kemacetannya itu alur lalu lintasnya itu rendah atau biasa saja, dan mana yang banyak dilalui oleh kendaraan, mana yang banyak dilalui oleh manusia, seperti itu. Itu harus dicatat, harus dicatat juga, karena nanti bisa aja kalau kita membangun bangunannya misalnya mepet ke sini, mepet ke daerah kiri. Kemudian ternyata di sini kemacetannya tinggi, potensi kemacetannya. Nanti setelah ada bangunan ini bisa jadi malah tambah macet gitu. Nah, kalau misalnya tambah macet kan nanti jadi makin kesulitan di sini. Sehingga kalau misalnya di sini ada yang kemacetannya lebih rendah, mungkin kita bisa menaruh bangunannya agak sedikit ke ujung. Jadi nanti di sini ada space kosong, ini bisa digunakan mobil untuk untuk masuk dulu. Jadi waktu tunggunya di daerah sini tuh nggak terlalu lama. Waktu tunggunya mereka nggak harus nunggu di jalan ini, tapi mereka bisa nunggu di dalam lahan seperti itu. Nah, kemudian setelah sirkulasi dicatat manusia seperti apa, kendaraan seperti apa, kemacetannya seperti apa. Kita juga harus melihat di lahan kita utilitas yang sudah tersedia itu apa saja. Jadi, misalnya di sini ternyata sudah ada nih tiang listrik di daerah lahan kita. Tiang listrik itu berjarak misalnya setiap 5 meter di sini. Nah, itu kita gambar tiang listriknya ada di mana saja. Kemudian gardu listriknya ada di bagian mana? Hidrannya ada di bagian mana saja? Misalnya hidrannya ternyata ada di sini gitu. Nah, kenapa itu harus digambar? Karena nanti pada suatu bangunan itu kan ada standar keselamatan kebakarannya misalnya. Nah, di standar keselamatan kebakaran itu ada jarak minimum bagi hidran lingkungan terhadap bangunan. Saya 50 meter. Jadi kalau hidran bangunannya ternyata yang ada itu lebih dari 50 meter, nah itu harus ditambah lagi. Hidran lingkungannya oleh kita sebagai yang mau membangun di area itu.
Kemudian kabel teleponnya ada di mana saja, dan sebagainya. Jadi utilitas pipa-pipa, pipa-pipa air, pipa-pipa pembuangan, ini di daerah lahan kita itu di mana. Karena nanti agak gampang, misalnya bangunannya, kita taruh bangunannya di tengah, nanti kira-kira di bangunan kita itu pembuangannya harus di bagian mana ya, biar dia dekat ke pipa pembuangan, seperti itu. Jadi semua yang kita gambar ini akan berpengaruh terhadap bagaimana bangunan itu akan dibentuk, bagaimana bangunan itu akan dibangun, dan juga bagaimana bangunan itu ditempatkan. Dan tidak hanya bangunan, tapi juga yang lainnya seperti misalnya penetapan tamannya di daerah mana, kalau ada kolamnya di bagian mana, kalau ada masjid misalnya, kan jangan berisik tuh, berarti tadi jangan ditaruh di daerah yang jalanannya padat, seperti itu. Nah, kemudian sekarang untuk bagian sosial dan budaya. Ini kita bisa lihat yang kotak ini merupakan lahan kita. Di sini dalam merancang sesuatu, dalam membangun sesuatu di atas lahan, kita itu tidak hanya memperhatikan benda-benda mati di sekitar kita, tetapi kita juga harus memperhatikan manusianya, karena desain ini kan ditujukan untuk manusia. Kita membangun bangunan, kita membangun taman, itu kan hasil akhirnya untuk manusia ya, untuk digunakan oleh manusia. Jadi kalau misalnya kita mendesain, kita juga harus memperhatikan kebiasaan manusia di sekitar situ apa. Apakah ternyata mereka misalnya setiap pagi ada ibu-ibu yang beli sayur sambil arisan kayak gitu. Atau misalnya ternyata di daerah situ banyak pejabat kantoran yang setiap pagi harus buru-buru pergi kerja kayak gitu, lewat depan lahan kita. Nah, itu nanti diresponnya seperti apa kan akan berbeda. Nah, kemudian suku, ya rata-rata sukunya di sana apa, dan kebiasaan suku itu bagaimana, rasnya bagaimana, agamanya dominannya apa. Itu kan berpengaruh juga kalau kita mau menyusun tempat ibadah, seperti itu. Umurnya bagaimana. Kalau misalnya ternyata di sana banyak lansia, berarti kan kita desainnya juga, atau bikin taman, kita tidak boleh yang banyak menggunakan tangga, seperti itu. Kita nggak boleh juga sedikit naruh bangkunya kalau ternyata banyak lansia di sana. Terus pendapatannya seperti apa, kan kita juga harus menyesuaikan dengan pendapatan mereka itu rata-rata seberapa untuk bisa memanfaatkan lahan kita kayak gitu. Nah, kemudian sensor sekitar. Sensor sekitar yang dimaksud di sini adalah apa yang bisa kita rasakan dengan indera kita. Jadi kita bayangkan kita sedang ada di lahan, kemudian pertama nih kita lihat ke sekitar. Kita lihat ke sekitar lahan kita, kira-kira lahan mana, kira-kira pemandangan mana ya yang paling bagus di lahan kita gitu. Jadi kita datang ke lahan kita, kemudian kita lihat sekitar. Kira-kira bagian mana? Oh, ternyata di sebelah timur ada gunung. Oh, ternyata Miri kan Miri itu tanggul. Oh, ternyata di sebelah utara ada perumahan yang sangat padat seperti itu. Oh, ternyata di sebelah barat itu ada tempat pembuangan sampah. Nah, itu nanti kita akan gambarkan itu. Di sebelah timur ada gunung, berarti dia pemandangannya bagus. Di sebelah barat ada tempat pembuangan sampah, berarti dia pemandangannya kurang bagus. Seperti itu. Jadi itu digambarkan sehingga nanti menempatkan bangunannya juga tidak menghadap ke tempat pembuangan sampah gitu misalnya, tapi dihadapkannya itu lebih ke gunung. Jadi orang-orang yang ada di dalam bangunan itu bisa melihat pemandangan yang baik untuk dia. Kemudian selain pemandangan juga ada suara. Jadi suaranya itu berisiknya itu di sebelah mana ya? Misalnya kalau tadi kan ada jalanan yang padat di sebelah kiri tuh. Nah, berarti nanti di sebelah situ kalau bisa diberikan barrier atau
penghalang suara atau penghalang suara. Jadi nanti ditanami tanaman misalnya agar suara yang masuk ke kita didengar oleh kita tuh tidak terlalu berisik supaya kita juga tidak terlalu terganggu gitu dengan suara tersebut. Selain itu bau. Jadi kira-kira aroma yang tidak mengenakan itu muncul dari daerah mana saja di lahan kita atau ternyata di sana ada bagian yang memang banyak tanaman dan tanamannya itu wangi seperti itu. Nah, itu akan menghasilkan desain yang berbeda juga. Kemudian setelah itu ada iklim. Jadi iklim juga digambarkan. Arah mataharinya itu timur ke barat. Nah, nanti di lahan itu timur ke barat tuh menghadapnya seperti apa ya? Kemudian anginnya mengalirnya dari mana ya? Apakah dari timur, apakah dari barat? Hujannya kira-kira sering atau tidak? Seperti itu. Kabutnya bagaimana? Kelembapannya, apakah daerah sana lembab? Apakah daerah sana kering? Bencana alam, apakah di sana sering ada banjir? Di sana bisa potensi terjadi longsor? Apakah di sana bisa jadi ada gempa, sering ada gempa, dan sebagainya. Jadi ini juga akan berpengaruh, karena kalau misalnya ini sering banjir gitu lahannya, berarti kan kita harus membuat bangunan yang misalnya agak tinggi, dijadikan panggung, atau kalau membuat di lahan itu taman gitu, drainasenya harus sangat baik, jadi dia harus mengalir, misalnya kita buat kolam reservoir di bawahnya, jadi air-air itu semuanya mengalir ke arah kolam dan untuk mencegah terjadinya banjir di lahan kita. Seperti itu. Nah, jadi yang tadi adalah dokumentasi ya. Yang tadi itu menyusun dokumentasi. Jadi dokumentasi yang sudah hasil survei tapak itu kita gambarkan tuh di kertas-kertas yang ada. Nah, sekarang dikelompokkan. Jadi dikelompokkan itu maksudnya apa? Maksudnya ketika kita tadi ada tentang iklim, ada tentang sirkulasi, ada tentang luas lahan seperti itu, ukuran-ukuran lahan. Nah, misalnya itu kita satukan, nanti itu akan menghasilkan kelebihan dan kekurangan tapak kayak gitu. Nanti kita akan dicontohkan langsung di bagian selanjutnya untuk pengelompokan diagram ini. Dan setelah dikelompokkan, kan tadi udah ada kelebihan dan kekurangan dari lahannya. Nah, kemudian nanti setelah ketemu kelebihan dan kekurangannya, misalnya di sana kekurangan lahannya itu adalah ada jalan belakang yang akan jadi sangat gelap ketika malam hari kayak gitu. Dan itu tuh ternyata merupakan masalah besar di lahan itu karena jadi banyak tindak kejahatan di sana misalnya. Jadi banyak orang-orang yang suka nongkrong sampai tengah malam dan itu ternyata di sini tujuan kita mendesain itu adalah untuk menghilangkan daerah jalanan gelap itu, jadi bisa jadi lahan yang lebih fungsional, yang lebih aktif gitu, meskipun pada malam hari, jadi nggak orang-orang jalan di sana nggak takut gitu. Nah, kalau enggak, misalnya tujuan kita dari menganalisis tapak ini atau tujuan kita dari mendesain ini untuk menumbuhkan ekonomi di sana. Jadi, saya ingin membangun sebuah kantor dan sebuah pusat perbelanjaan agar ekonomi di sekitar situ juga ikut tumbuh. Nah, itu juga merupakan suatu konsep seperti itu. Dan konsep itu nanti akan digunakan sebagai acuan untuk untuk merespons tadi yang sudah kita punya. Nah, ini konsep adalah prinsip-prinsip yang menjadi acuan. Jadi tadi ya, contohnya menjadikan lahan yang akan diolah sebagai tempat pertumbuhan ekonomi, tapi berbasis lingkungan. Berarti tadi hasil dari dokumentasi tapak, misalnya yang tadi ya, konteks alami. Jadi pohon-pohon besar tuh di mana aja. Nah, kalau kita mau berbasis lingkungan, kan artinya kita tidak boleh menebang pohon-pohon besar itu, gitu. Kemudian kita juga sebisa mungkin jangan ada air hujan yang terbuang. Nah, itu hasil dari analisis tapak, hasil dari survei tapak yang kemarin itu sangat berguna untuk merancang sesuai dengan konsep yang diinginkan.
Nah, setelah semuanya sudah dikelompokkan, sudah dianalisis, nah sekarang kita akan direspon sesuai dengan konsep seperti tadi, bagaimana menempatkan bangunannya, bagaimana kolam itu harus ditaruh di mana saja, dan kalau misalnya taman itu kira-kira jalur tamannya itu seperti apa, apakah anak tangganya itu ditaruh di bagian mana saja. Nah, sekarang ada contoh dari proses analisis tapak. Jadi di sini kita akan membahas mengenai step by step atau langkah per langkah dari analisis lahan yang tadi telah digambar itu satu-satu mengenai konteks-konteksnya. Untuk proses analisis tapak ini akan dijelaskan oleh teman saya. Isa, apakah sudah siap? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih, Isa. Perkenalkan kembali, ini teman saya, Isa. Beliau juga merupakan mahasiswa arsitektur, naik ke tingkat 4, dan beliau juga sudah beberapa kali menjadi praktisi di bidang arsitektur, seperti itu. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Isa, silahkan. Sarida, ini yang share screen jadi aku atau tetap kamu? Boleh. Kamu yang share screen, aku stop share sebentar ya. Oh iya, untuk sampai sini, apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, atau barangkali ada yang masih kurang jelas? Nanti setelah sesi ini, jika Bapak Ibu juga ingin berkonsultasi atau menanyakan mengenai lahan yang barangkali sekarang sedang ada pembangunan, namun namun masih butuh pematangan, masih butuh bagaimana ya caranya agar ini benar-benar bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seperti itu. Itu silahkan Bapak dan Ibu, silahkan sampaikan, nanti kita diskusikan bersama-sama, kita bicarakan bersama-sama. Silahkan, Isa. Oke, jadi ini adalah contoh untuk bagaimana kita bisa menganalisis tapak. Jadi pertama-tama tadi yang kita perluin adalah peta dasarnya dulu ya. Jadi ini adalah gambar dari peta dasarnya, mungkin bisa saya tambahkan penjelasan dulu. Jadi yang saya garis dengan warna biru ini adalah jalanan-jalanan yang ada di sekitar tapak yang akan dibangun. Itu ada di kompleks ITB. Jadi gedung-gedung sekitarnya ini adalah kampus, gedung-gedung kelas gitu. Nah, jadi di sini ada gedung kelas. Lalu saya itu diberikan batas lahan itu untuk dirancang, saya gariskan hijau ini. Jadi membantu saya gimana cara saya menempatkan masa-masa bangunan yang nantinya ada, yang akan dirancang gitu. Yang cukup luas ini kan kayak sekarang ini kelihatannya masih blank banget, jadi melakukan analisis ini bakalan sangat membantu dalam merancang bangunan nanti ke depan. Bisa, maaf, suaranya boleh diperbesar kah? Oh iya. Ya, jadi melakukan analisis tapak ini akan sangat membantu untuk nanti menempatkan di mana-mana saja masa bangunannya. Baru habis itu masuknya ke desain setelah penempatan masa bangunan sudah selesai. Mungkin ini adalah peta analisis. Ini dari yang tadi kosong terus tiba-tiba jadi ramai banget gitu. Kenapa? Karena jadi di peta analisis ini saya jadi setelah mendapatkan gambaran secara kasarnya, tadi ada peta waktu masih kosongnya, bukan survei. Saya survei ke tempatnya sendiri, saya langsung mengamati beberapa fitur-fitur yang ada di lokasi. Habis itu dari situ makanya muncul ada banyak gambar-gambar seperti ini. Jadi mungkin bisa mau difoto lagi, Pak. Saya jelaskan aja yang ungu-ungu ini. Jadi kan di jalanan ini ada yang ungu terus zigzag gitu. Itu adalah gambaran dari noise yang ada di atau bunyi suara yang ada di sekitar tapak. Nah, karena menurut saya ini merupakan suatu gangguan gitu yang ada di tapak,
Jadi saya catat dulu, saya coret-coret di atas peta dasar tadi, sehingga jadinya terlihat kayak dari mana aja sih si bunyi ini datang. Terus juga ada bau asap kendaraan dari arah jalanan kan, saya gambarkan dengan tanda panah. Di belakang juga ada apa namanya, bak sampah. Jadi saya gambarkan juga nih ada potensi kalau di belakang nih nanti bau sampah. Terus juga saya selama saya di sana saya memperhatikan pepohonan yang ada. Nah, jadi saya coret-coret juga di atas peta yang tadi kosong itu di mana aja ada pepohonan. Nah, dari situ nanti dari survei akan kita dapat gambar peta yang seperti ini, yang hitungannya masih coret-coretan. Baru setelahnya kita melakukan analisis terhadap coret-coretan ini. Seperti yang tadi sudah dikatakan Sadida, ada pengelompokan, terus kayak responnya itu bisa didatangkan dari suatu kelompok masalah yang ada. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada respon terhadap bau, asap, suara, view, dan matahari. Jadi dari coret-coretan yang tadi saya ambil beberapa yang menurut saya berhubungan gitu. Nah, ini seperti ada, pertama mungkin ada gambar ini ya, ada garis lengkung ini. Nah, dia ini namanya sunset. Jadi ini matahari ini dalam bulan-bulan yang berbeda akan lewat panas saja. Di bulan Juni bakalan dari utara, di bulan Desember akan dari selatan gitu. Nah, kenapa saya gambarkan ini ya, itu berarti saya tahu karena mataharinya dari timur ke baratnya posisinya seperti ini, berarti nanti pas saya bikin bangunannya, saya tidak akan terlalu memberikan bukaan ke arah timur dan barat, karena nanti bakal panas banget, apalagi dengan matahari Indonesia yang langsung di atas khatulistiwa kan. Jadi nanti bukaannya itu, begitu juga dengan view-nya kan, jadi karena ada bukaan, itu ke utara dan selatan. Begitu juga dengan tadi yang masalah ada bunyi bising dari kendaraan di jalanan yang depan, itu bisa menggunakan bisa direspon dengan menggunakan pepohonan, karena pepohonan itu gunanya juga bisa menyerap suara yang ada dari sekitar. Lalu saya berikan juga nanti ada pepohonan di sini untuk melawan baunya juga, bau-bau dari asap, dan dari bak sampah di belakang sini juga diberikan pepohonan agar bisa menyerap bau-bau yang tidak sedap. Lalu dari kelompok yang satu ini, saya melakukan pengelompokan yang lain lagi. Ini ada terhadap sirkulasi, terus bangunan sekitar, dan juga konteks alami yang ada di yang ada di tapak. Nah, jadi sebenarnya selain konteks alami juga ada merespon terhadap konteks ini ya, konteks buatan. Jadi tidak hanya alami, di sini juga konteks buatan. Kenapa bagian sini cukup penting? Jadi mungkin kalau dilihat di sini ada ini ya, ada outline bangunan yang terus diberikan bayangan gitu, ada bayangannya. Nah, ini tuh untuk kita melihat secara luas gitu, bagaimana sih kondisi bangunan-bangunan yang ada di sekitar lahan kita, apakah dia bangunan yang besar ataukah bangunan yang kecil-kecil gitu. Karena saya sering lihat mungkin ada beberapa rancangan yang tidak terlalu ini ya, jadi setelah bangunannya udah jadi itu, nah pas kita jalan ke sana, kita ngeliat kok ini kayak bangunannya gede sendiri di antara perumahan gitu kan, jadinya nggak cocok atau kesannya malah sombong gitu ke perumahan sekitar. Nah, jadi dengan melihat konteks ukuran bangunan-bangunan di sekitar ini, itu bisa memberi kita ide, oh berarti nggak apa-apa saya bikinnya satu bangunan yang gede atau harus dipecah-pecah bangunannya gitu. Lalu di sini juga ada konteks sirkulasi ya, jadi karena di depan tapak yang saya rancang ini terdapat salah satu jalan utama ya di ITB. Nah, jadi saya berpikir untuk memberikan ini ya, pintu masuk kendaraan dari depan, sementara untuk pedestrian itu yang saya berikan titik-titik ungu. Nah, itu saya masukkan dari arah samping. Jadi dia ini seperti ada trotoar dulu di depan, jadi orang bisa jalan gitu. Itu merupakan respon yang saya terpikirkan dari sirkulasi yang ada di sekitar. Selain itu juga sebenarnya masih ada seperti ini, ada konteks yang lingkaran kuning ini adalah lampu jalan. Jadi kenapa penting lampu jalan ini? Jadi karena di
daerah ITB, di kampus ITB itu kadang suka terjadi pencurian kalau lagi malam-malam gitu kan, ada yang nolong, ada yang ngambil sepeda gitu. Jadi mungkin bagian-bagian yang tidak terlalu disinari oleh lampu itu bisa kita bikin menghadap kayak ruang sosial yang cukup ramai nanti di bangunan kita. Kenapa? Jadi karena kalau ruangnya ramai kan pencuri juga kayak maupun gelap kayak males juga, kayak wah banyak yang ngeliatin gitu. Nah itu bisa direspon di bagian kelompok yang sini. Lalu berikutnya ada juga respon terhadap konteks sekitar, sosial dan budaya, lalu juga sirkulasi, tapi ini lebih ke sirkulasinya nanti sirkulasi maintenance, gimana nanti bangunannya kalau mau ada mobil PLN atau mobil mana gitu kan, itu masuknya kemana. Jadi karena saya melihatnya untuk maintenance itu kan, jadi mereka enaknya mereka parkir di satu tempat, terus kalau mereka mau ke bagian manapun dari bangunan tuh dekat gitu ya. Jadi di sini saya respon dengan mungkin bisa parkiran maintenance nanti diletakkan di tengah sini gitu kan, masih kemungkinan aja. Lalu nanti karena di bagian sini adalah persimpangan yang cukup ramai ya, dari mahasiswa banyak yang lalu lalang di sini, jadi saya kepikiran untuk meletakkan ruang sosial kayak kantin, terus tempat duduk-duduk itu di bagian bawah sini, jadi lebih dekat sama mahasiswa yang datang dari arah selatan. Kalau di ITB itu selatan itu berarti gerbang utamanya gitu. Jadi area makan-makan itu mereka langsung ketemu ruang makan-makan, baru nanti masuk ke bangunan gitu. Lalu juga ada konteks budaya sekitar. Jadi maksudnya budaya sekitar itu kayak kebiasaan di tempat yang akan kita rancang gitu. Kalau di tapak ini sendiri ada, jadi di belakang sini tuh ada sekre, ada ruang buat himpunan gitu. Nah jadi ini saya masukkan ke dalam catatan, karena di belakang sini tadinya ada sekre, lalu digusur, lalu nanti akan dibangun lagi. Gimana kalau ya udah kita melanjutkan aja konteks budaya yang udah ada sebelumnya ya, dengan menciptakan ruang sosial untuk kumpul-kumpul juga anak-anak himpunan di belakang gitu. Nah itu semua bisa dilakukan juga di sini. Lalu berikutnya ada respon terhadap pemandangan, lalu konteks buatan manusia. Ini mungkin kalau di sini gambarnya agak pecah ya, cuman sebenarnya yang bulat-bulat terus ada coretan-coretannya ini, itu tuh gambar pemandangan yang ada dari si tapaknya gitu kalau dilihat dari tanah. Jadi misalkan yang di sini, terus ini penjelasannya di sini tuh melihatnya kayak gimana sih? Oh ada pepohonan di kiri, terus ada parkiran, terus ada jalanan, tapi view-nya di belakang pepohonan ini ada dinding, jadi kurang baik, makanya saya berikan tanda minus gitu. Jadi dari sini saya mengerti, kalau gitu nanti antara ruang sosial atau ruang kuliahnya itu jangan terlalu banyak yang ngadep ke belakang, karena ngadep ke arah kanan sini, karena ke arah kanan sini view-nya kurang baik gitu kan. Sementara kalau yang ke arah bawah sini yaitu menghadap ke ada bangunan tradisional gitu di kampus. Nah menurut saya berarti nanti view-nya membuka ke arah bawah tuh cukup banyak gitu, karena pengen memanfaatkan view yang bagus dari bangunan tradisional gitu. Ya kurang lebih begitu sih kalau untuk view. Sebenarnya nggak terlalu repot. Intinya ada view yang bagus, ya udah bangunan kita nanti banyak bukaan ke arah sana gitu. Lalu ini ada respon terhadap utilitas, sosial budaya lagi, terus sekitar dan sirkulasi lagi. Jadi maksudnya adalah ini analisis terhadap penggunaan lahan yang ada di sekitar. Jadi di bagian kiri dari tapak itu ada apa sih? Oh ada ruang resapan air gitu. Lalu ada di kirinya lagi ada kantor, ada kelas, ada lab gitu. Di atasnya juga ada lab dan kelas. Oh berarti nanti mungkin responnya bisa dilihat dari berarti karena di sini ada kelas, terus di sini parkirnya berarti akan ramai nih di jam-jam ada kelasnya. Nah kalau gitu mungkin jangan sampai nanti ada ada
tempat yang ramai lagi di bagian sini karena takutnya malah bikin macet gitu kan di tengah jalan. Ada parkiran di sini terus nanti parkiran di sini lagi bakal repot, berarti jangan parkiran di sana gitu. Nah, jadi dari ngelihat fungsi-fungsi yang ada di sekitar tuh kita bisa memplanning gitu nantinya gimana sih biar bangunan kita bisa berkesinambungan bekerja dengan fungsi-fungsi yang sudah ada di lahan dari sebelumnya gitu. Nah, ini ada respon, ini adalah konsep peletakan masanya. Jadi dari respon-respon yang dari analisis-analisis yang tadi, terus juga udah ada beberapa responnya, saya jadi dapat ide buat konsep nanti bangunannya, oh kira-kira kayak gini kali ya. Jadi ini ada jalur teduh untuk pedestrian di depan gitu. Lalu ada ruang transisi ya, jadi dari jalan trotoar mau masuk ke bangunan tuh ada transisi mungkin kayak selasar buat ngumpul-ngumpul. Terus di bawah sini jadi ada kantin, ada tempat duduk, tempat nongkrong. Terus ini karena ingin membukakan view ke arah utara dan selatan. Tadi ke arah selatan, terutama yang ke arah bawah sini. Jadi bangunannya dipisah dua, gini jadi ada yang di depan, lalu ada yang di belakang gitu, kayak dipotong dua. Itu yang saya ambil dari analisis tadi. Tapi kan karena ini masih gambaran kasar banget, kadang nanti hasilnya belum pasti bakal begini juga. Nah, jadi setelah melakukan concepting di tahap ini, biasanya masih akan dicek lagi, oh, apakah benar nanti ukuran dari kelasnya cukup kalau hanya yang sekotak biru ini, ternyata nanti nggak cukup, jadi harus digedein atau dibikin berapa lantai gitu. Nah, itu yang dilakukan di tahap desain bangunannya nanti. Contohnya itu seperti, nah ini ada hasil respon bangunannya. Jadi mungkin belum terlalu didesain, tapi udah peletakan masanya udah berdasarkan hasil respon analisis yang tadi. Nah jadinya itu kayak gini. Jadi bangunannya tetap ada yang di depan. Dia ini berfungsi sebagai tameng juga ya dari yang hingar-bingar jalanan di depan sini. Untuk nanti di belakangnya ini terpisah, jadi ada bukaan di bagian tengah sini ini untuk duduk-duduk, nanti mahasiswa kalau mau belajar di taman itu bisa di bagian sini. Lalu di sini ada tempat area makan-makan siang kalau misalkan lagi jam istirahat di bagian bawah. Lalu di belakang ada bangunan lagi gitu. Nah ini jadi terlihat jelas kenapa saya meletakkan bangunan ini seperti ini gitu. Kalau tadi saya langsung ngasih lihat ini bangunannya saya bikin begini, nanti mungkin bingung kenapa bangunannya ada yang di depan, ada yang di kanan atas, ada yang di kanan bawah gitu kan. Tapi karena kita udah melakukan analisis tadi, semuanya jadi jelas. Oh, kenapa bangunan di depan tadi ya biar jadi tameng, terus yang di belakang nih kenapa nggak dimentokin bangunannya? Oh, karena mau ngelawan bau sampah, jadi ada pepohonan dulu, ada tempat nongkrong gitu. Nah ini ya mungkin berikutnya ada denah dari lantai bawahnya. Jadi tadi lantai bawahnya full open space, jadinya untuk anak-anak kalau mau berteduh terus kayak main-main di selasar bawah sini tuh nanti mahasiswanya bisa di lantai ground. Terus lantai atas-atasnya ya jadi denah tipikal aja, ada kelas, ada lab gitu. Terus ini ya potongan tadi, jadi bisa terlihat hubungan antara ruang luar dengan ruang dalamnya. Jadi ini kan potongan A gitu ya, yang tadi motong bangunan depan terus bangunan yang kanan atas. Nah ini kan tadi ada bukaan di tengah. Ini kayak gini nih kelihatannya kalau bangunannya dipotong tuh dia jadi ada pepohonan, terus ada tempat duduk-duduk di sini, baru masuk ke bagian selasar bangunan gitu. Nah itu jadi transisinya jadi halus gitu, nggak langsung tempat sosial rame terus tiba-tiba dikasih dinding langsung lab atau kelas gitu. Jangan begitu karena nanti takutnya berisik atau mungkin gimana gitu kan. Nah, lalu ini ada potongan lagi, jadi ternyata parkirannya saat tugas yang ini tuh saya baru diberitahu di akhir ya, ternyata parkirnya boleh basement. Oh ya udah, kalau basement langsung aja diletakkan di bawah bangunan gitu. Ini ada potongan yang mendetailkan tadi ruang
ruang-ruang duduk yang ada di tengah kayak gimana. Nah, ini perspektif dan gambar sekitarnya. Iya, kurang lebih. Jadi dari hasil analisis tapak itu bisa dibikin kayak gini, kayak kita jadi bisa ngerencanain, oh nanti bangunannya ditaruh ada di depan, di belakang gitu. Nanti baru berikutnya kalau mau mendesain bangunannya itu udah masuk ke tahap arsiteknya lagi setelahnya. Oke, jadi kurang lebih untuk analisis tapak contohnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berdiskusi mengenai lahan yang sekarang sedang dibangun, lahan dari Bapak dan Ibu atau lahan dari pemerintah yang dipercayakan, seperti itu. Atau jika ada materi yang tadi sekiranya kurang jelas. Terima kasih. Boleh bertanya? Ya, Silakan. Ini yang untuk pembahasan di pemateri yang pertama tadi Mbak siapa lupa saya namanya. Iya. Yang tentang KDH untuk koefisien dasar bangunan itu berapa presentasinya tadi belum sempat disampaikan. Kalau boleh tahu berapa persennya dijabarkan. Terus yang untuk ini untuk plan dari BUMDes kami itu rencana ingin membuat kayak desa wisata seperti itu. Lebih tepatnya kayak kalau agroteknopark itu kan lingkupnya luas banget ya, lingkupnya udah gede. Nah ini tapi yang mini gitu. Jadi wisata edukasi untuk pertanian dan peternakan terpadu. Selain itu juga ada karena untuk daerah wisata kan butuh pengelolaan sampah, walaupun nggak ada wisatanya pun tetap pengelolaan sampah itu penting ya. Cuman kami masih bingung untuk penempatan nanti lokasi TPS-nya yang baik itu seberapa jauh dari perumahan warga, kemudian di sana itu baiknya apa saja yang mesti diperhatikan, baik dari mungkin kalau sampah itu kan air larinya juga lumayan kurang bagus untuk lingkungan. Air lari itu dari sisa-sisa sampah itu kan pasti keluar airnya. Keluar air itu nanti kan itu mencemari lingkungan, bisa mencemari lingkungan. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kalau misalkan ini nanti lokasinya di dekat persawahan itu mesti dibikin apa biar tidak mencemari lingkungan, terutama persawahan. Jadi yang untuk TPS itu lokasinya dari perumahan seberapa jauh, kemudian apa yang mesti dipersiapkan untuk TPS yang baik itu apa saja. Sementara itu dulu untuk ini mungkin kalau ke depan bisa kontak-kontakkan secara pribadi boleh ya, misal mau tanya ini view-nya dari tempat kami itu seperti ini, kira-kira bagusnya gimana ya, atau kondisi tapaknya itu seperti ini, konturnya seperti ini, nanti boleh seperti itu atau enggak Mas atau Mbaknya? Ya, terima kasih dari kami, dari saya Nuh Jihan dari Desa Bojonglor, Kabupaten Pekalongan. Bojonglor, Batang, Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dan sebelumnya untuk pertanyaan yang ketiga, apakah boleh mengontak secara pribadi? Ya boleh, nanti insya Allah lewat Kak Eko kami sampaikan kontak kami ya Pak ya. Nanti bisa dikontak langsung ke kami untuk selanjutnya. Nah kemudian untuk mengenai yang KDH dan KDB, koefisien dasar hijau dan koefisien dasar bangunan itu berbeda-beda Pak.
Jadi, iya, jadi persentasenya itu dia berbeda-beda sesuai dengan lahan dan sesuai dengan peruntukan lahannya. Misalnya di daerah yang kepadatannya rendah, biasanya itu KDH-nya lebih tinggi. Ya, yang untuk rumah-rumah yang cuma boleh dibangun sedikit, kepadatannya rendah, itu biasanya lahan hijaunya harus lebih banyak. Biasanya diperuntukannya seperti itu. Misalnya bahkan kadang-kadang ada yang bangunannya hanya boleh dibangun 30% saja dari lahan. Nah, kemudian ada juga untuk kepadatan yang tinggi, dia bisa sampai 70% biasanya. Nah, sampai 70% itu artinya 70% lahan itu boleh dibangun untuk bangunan, dan sisanya 30% atau bisa 20% itu dibangun untuk lahan hijau. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dari Isa barangkali mau menambahkan? Oh ya, mau menambahkan mungkin tadi kan KDH itu ya emang KDH dan KDB itu berbeda-beda di tiap daerah ya, ada peraturan masing-masing. Mungkin kalau mau mengecek ngecek di daerahnya sendiri gimana, itu bisa dicari di Google namanya RDTR, terus RDTR daerah mungkin Jawa Barat atau RDTR Jawa Timur gitu, bisa Pak. Jadi langsung. Yeah. Oh, saya juga ada kalau ini sih. Itu agak mirip dengan RT RW, maksudnya rencana tata ruang sama wilayah itu kurang lebih sama ya? Apa ada perbedaannya RDTR? Beda sekali. Kalau RT RW itu kalau nggak salah dia hanya peruntukan lahan, misal daerah hijau mana saja, daerah perkotaan mana saja. Itu kalau RDTR sampai mendetail, maksudnya sampai apa tadi koefisien dasar bangunannya sampai sudah terlihat gitu. Iya Pak, benar Pak. Oh benar. Gitu ya. Terima kasih Pak. Oh, saya juga ada ini sih satu website yang mungkin bisa membantu lebih mudah ya soal KDH, GSB, KDB gitu. Jadi ini mungkin saya share screen bisa sih. Nah, ini ada namanya buildcityplan.id. Jadi dia ini bisa melihat peta RDTR secara langsung gitu. Misalkan kita tinggal milih peruntukannya untuk apa, misalkan ingin membangun toko. Nah, kita akan loading. Lalu kita bisa milih di daerah mana nanti tokonya, misalkan kalau di Bandung di Pasteur gitu, di sekitar Jalan Pasteur. Jadi diklik di sini, diklik. Ya kayaknya lagi error laptop saya, cuman secara singkatnya nanti tinggal dipilih fungsi bangunnya mau apa, nanti lalu diklik di petanya, nanti dia langsung tahu gitu, kayak oh dijelasin KDH-nya di sini berapa, habis itu GSB. Oh gitu ya. Ini saya copy paste aja mungkin biar bisa gampang. Bisa juga kemungkinan menggunakan yang ISA, terus untuk peruntukan lahan yang tadi bisa yang tadi Kak Eko awal di-share, yang di Staru itu bisa dilihat juga untuk peruntukan lahan. Yang tadi sempat di-share alamat ininya ya? Ya. Situsnya ya tadi ya? Iya, betul. Namun untuk yang GSB, KDH, KDB mungkin bisa menggunakan untuk situs yang ISA berikan sekarang. Seperti ini sudah di copy paste ya Pak ya, untuk linknya ada di chat seperti itu. Kemudian untuk TPS barangkali Isa mau menjawab dulu. Oh ya, jadi untuk peletakan TPS itu, jadi kan mungkin pertama perhitungannya adalah ya harus jauh dari rumah-rumah warga gitu kan. Kedua, jangan sampai kalau di satu tapak itu kan biasanya ada ini namanya prevailing wind. Nah, prevailing wind itu maaf suaranya kurang kencang soalnya ini lagi hujan. Sorry. Oh iya. Ya, jadi di suatu tapak itu kan ada yang namanya prevailing wind. Jadi prevailing wind itu angin kebanyakan datang dari arah mana. Nah, jadi kalau ingin merencanakan peletakan TPS itu, kalau bisa pertama sejauh mungkin dari perumahan warga, kedua
jangan sampai angin membawa baunya itu ke arah rumah-rumah warga. Gimana caranya? Mungkin bisa di blocking dengan pepohonan di sekitar TPS-nya sendiri, atau mungkin TPS-nya diletakkan di basement, jadi nanti buang sampahnya di basement, terus diangkut setiap pagi buat keluar, itu juga bisa. Nah, lalu untuk limbah cairan yang keluar dari sampahnya itu, karena ini kan pengen diletakkan di persawahan. Nah, saya jadi menyarankan dia itu dibikin selokan khusus, jadi di sekitar TPS itu ada selokan lagi, tapi mengarahnya bukan langsung untuk dibuang ke persawahan, tapi masuk ke sumur resapan dulu, biar kayak toilet gitu, biar nanti bisa diolah dulu si limbah-limbah cairnya. Baik. Mungkin dari Sadida. Ya, makasih Mas. Iya, benar. Kemudian untuk sampahnya juga kalau bisa dari awal terpisah untuk untuk organik, anorganik ya paling minimal, agar nanti mudah untuk pengolahannya seperti itu. Dan untuk yang limbah organik, karena itu kan persawahan, itu juga bisa digunakan untuk kompos seperti itu. Jadi bisa dibuat space khusus, ruang khusus gitu untuk pengolahan limbah-limbah organik yang tadi cairannya dimasukkan ke sumur resapan, kemudian untuk untuk yang masih ada masanya itu ya dijadikan ke kompos, dibuat kompos, dan itu bisa menyuburkan tanaman juga kan, jadi tidak terbuang sia-sia begitu saja seperti itu. Untuk yang anorganiknya nanti ya entah bisa diberikan ke lahan sekitar yang juga misalnya mengolah sampah anorganik, atau barangkali di sana sekaligus membuat pengolahan sampah anorganik menjadi barang-barang yang itu kan juga bisa meningkatkan nilai daya tarik gitu, daya tarik untuk orang-orang datang ke sana gitu. Terus juga belajar bagaimana ya kira-kira pengolahan sampah di sana seperti itu. Oke, terima kasih Mbak dan Mas. Ya, terima kasih banyak juga Pak untuk kontaknya, nanti insya Allah kami berikan ke Kak Eko ya Pak ya. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Disilakan untuk membuka mic atau lewat chat juga tidak apa-apa. Baik, jika belum ada lagi, barangkali dari kami, dari tim Aksi Taru, ingin membuat sebuah gambaran bagi Bapak dan Ibu agar langsung mempraktekkan bagaimana sih survei dan analisis tapak ini untuk di lahan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak dan Ibu boleh memilih misalnya lahan yang sedang dibangun atau lahan yang potensial dibangun di area Bapak dan Ibu, termasuk misalnya tadi untuk Bapak Nujian kan tadi udah ada ya lahannya yang akan dibangun tadi untuk edukasi. Nah, itu boleh dibuat seperti gambar-gambar yang tadi sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu dapatkan, dibuat gambarnya tadi seperti lahan tanamannya di mana saja, bangunan sekitarnya apa saja, itu boleh menggunakan foto, boleh digambar, itu bagaimana ketersediaan media yang ada, nanti kemudian dicoba dicoret-coret di sketsa kira-kira bagaimana ya penempatannya itu yang tepat, seperti tadi untuk TPS gitu, untuk pengolahan sampah kira-kira di mana ya setelah melihat kondisi sekitar yang ada. Nanti itu hasilnya boleh dikirimkan ke kami Bapak dan Ibu, boleh dikirimkan ke kami, dan insya Allah nanti kita diskusikan bersama untuk hasil rancangan atau hasil penempatan pemakaian lahan dari Bapak dan Ibu seperti itu. Ya. Oke, siap. Iya, terima kasih banyak. Jika tidak ada, saya mengucapkan terima kasih untuk Isa sebagai pemateri, sudah bersedia untuk meluangkan waktunya, dan Bapak Ibu juga sudah menyediakan waktunya untuk berdiskusi belajar bersama hari ini di sini. Semoga materi ini memberikan manfaat ya untuk Bapak dan Ibu membangun daerahnya masing-masing, dan kita berdoa juga semoga kegiatan Bapak Ibu dan Isa juga
dilancarkan, diberikan kemudahan ke depannya. Amin. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak. Ditunggu di kelas selanjutnya, Bapak dan Ibu kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.